Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Koperasi KSM Komunitas Saling Membantu. Saya Roni Haryanto sebagai salah satu penyuluh dari Koperasi KSM ingin menyampaikan materi siklus hama dan penyakit pada kesempatan pagi hari ini. KSM itu adalah sebuah koperasi yang sudah kita jalankan lebih kurang selama 1,5 tahun. Kami mempunyai visi misi yaitu pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalahnya petani melalui konsep bertani irit hasil melejit dan program sawah digital untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Selama kita bertani, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah di dunia pertanian kita. Yang pertama yaitu kelangkaan pupuk. Yang kedua yaitu mahalnya harga pestisida atau racun. Dengan dua hal di atas, mahalnya harga pupuk, mahalnya harga pestisida, ketika kita panen, ini harga panennya rendah atau turun. Di sini kami dari Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera memberikan sebuah solusi melalui dunia pertanian kita. Yang namanya dunia pertanian itu tidak akan lepas dari yang namanya hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang penyebabnya bisa kita lihat dengan mata langsung. Sedangkan penyakit adalah organisme pengganggu tanaman yang penyebabnya tidak bisa kita lihat dengan mata langsung. Di sini membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Kita akan beri contoh hama. Seperti di tanaman padi kita itu ada yang namanya tikus, worm, walang sangit. Di tanaman cabai itu ada seperti trip, tungau, ada lalat buah, dan lain-lain. Sedangkan untuk penyakitnya, untuk di tanaman padi itu ada seperti contoh yaitu yang namanya patah leher, ada namanya blas, ada yang namanya kresek. Di tanaman cabai itu ada yang namanya antraknosa. Petani menyampaikan namanya pakai, ada yang bilang seperti itu. Ada layu fusarium, ada layu bakteri, dan lain-lain. Masih banyak masalah yang sering kita hadapi di dunia pertanian kita. Ini masalah yang sering kita temukan di lapangan. Selama kita bertani, ketika menghadapi masalah hama dan penyakit, selama ini kita mengatasi dari permasalahannya, tidak fokus di sumber masalahnya. Kami dari komunitas saling membantu mengatasi masalah langsung dari sumber masalahnya. Kita akan atasi di hamanya dulu. Hama, kita ambil contoh yaitu wereng dan klaper. Wereng dan klaper. Wereng dan klaper adalah serangga yang mempunyai siklus kehidupan 7 hari dia bertelur. Telurnya ini 7 hari dia menetas menjadi ulat atau larva. Ulat atau larva ini 7 hari kemudian dia berubah menjadi kepompong. Kepompongnya ini
7 hari kemudian dia berubah menjadi serangga dewasa. Lebih kurang siklusnya itu 28 hari. Selama kita bertani, ketika kita menemukan masalah wereng, klaper, selama ini kita sering sekali menggunakan yang namanya pestisida. Pestisida atau racun bahasa pertaniannya. Di sini ada serinya EC, itu emulsion konsentrat, ada yang WP, itu wettable powder bentuknya tepung, ada lagi yang WG, itu dia granul atau butiran, dan lain-lain. Dan ini semuanya sifatnya panas. Nih, ketika kita menggunakan pestisida, ini dia memiliki sifat panas. Ketika kita gunakan ini untuk membunuh wereng, klaper, walang sangit, kabar baiknya wereng klapernya mati. Kabar buruknya, ketika gunakan ini untuk mengendalikan wereng klaper, itu mengenai telur yang harusnya normal 7 hari dia menetas, maju menjadi 3 hari. Enggak puas, semprot lagi, maju menjadi 1 hari. Nih, selama ini kita membunuh 1 wereng atau klaper, tetapi menghidupkan 600. Kenapa? Karena wereng klaper ini kemampuan dia bertelur jumlahnya 300 sampai 600. Iya. Disinilah awal munculnya sebuah masalah. Bukannya mengatasi masalah, tapi justru timbul masalah baru. Yang perlu sahabat tani ketahui bahwasannya wereng klaper setelah dia bertelur, tanpa kita semprot dengan pestisida, itu dia mati. Di sini, tanpa menggunakan pestisida, setelah dia bertelur itu dia mati dengan sendirinya. Inilah awal terjadinya sebuah masalah di pertanian kita. Nih, setelah dia bertelur mati. Disinilah sumber masalah sebenarnya, bukan di sini ataupun di sini, di telur. Telur cepat menetas jika terkena sifat panas. Telur tidak akan berkembang atau tidak menetas itu jika terkena sifat dingin. Di sini dari Koperasi Konsumen KSM Sejahtera kita menggunakan produk yang mempunyai seri SL, yaitu soluble liquid, minyak larut ke dalam air menjadi 1, diproses sehingga dia mau bersatu. Nah, kenapa minyak itu sifatnya dingin, air juga sifatnya dingin? Boleh sahabat tani praktekkan di rumah. Nanti ketika ada telur ayam yang lagi dirami, Bapak ambil 1, olesi dengan minyak. Saya jamin tidak akan menetas karena minyak itu sifatnya dingin. Yang kedua, air juga sifatnya dingin. Itu kenapa kalau keong ketika dia bertelur tidak di air, tetapi di tanggul atau di batang padi atau di rumput. Itu. Ketika SL ini mengenai telur, maka telur tidak akan menetas. Dengan begitu ulat nggak akan ada, karena ulat dari telur. Dengan begitu kepompong tidak ada, karena kepompong dari ulat, dan serangga dewasa pun tidak akan ada, karena ini asalnya dari kepompong. Nah, inilah konsep yang kami sampaikan untuk mengatasi masalah dari sumber masalahnya, yaitu dari telur. Nah, di sini kita yang sudah mampu kita kendalikan yaitu seperti hama wereng, walang sangit, terit, tungau, lalat buah. Kalau tikus ini dia tidak bertelur, tapi dia beranak. Nih, cara mengatasi hama dari telurnya. Yang kedua, ketika ada sebab maka akan timbul sebuah akibat. Nah, kita akan lari ke penyakitnya. Ketika sahabat tani menyemai padi, nanam cabai, nanam tomat, nanam sawi atau jenis tanaman yang lainnya,
itu ada serangga yang sifatnya menusuk. Kalau di padi seperti klaper, itu menusukkan di sini, meninggalkan telur, menjadi yang namanya sundep kalau masih kecil. Kalau sudah masa gentar dipanen, dia menjadi belut. Kemudian ada serangga yang sifatnya menggigit mengunyah, seperti belalang, ulat. Dan ada serangga sifatnya menggigit, mengunyah dan juga menghisap, seperti lembing batu, walang sangit, wereng. Di sini dia menghisap sampai kering di semua bagian tanaman. Ketika tanaman ditusuk, dimakan, dihisap, maka akan menimbulkan yang namanya luka. Luka tidak segera diatasi, maka akan timbul yang namanya jamur. Di sini jamur tidak segera dikendalikan, maka akan menimbulkan yang namanya kubangan daripada bakteri. Bakteri tidak segera diatasi, maka akan timbul yang namanya virus. Ketika sudah mencapai virus tidak segera dikendalikan, maka akan timbul yang namanya layu bakteri, layu fusarium, patah leher, kresek, blast, nama-namanya A sampai Z. Di sini timbul masalah penyakit, banyak sekali namanya. Selama ini kita fokus di sini, nama-nama masalah di pertanian kita. Untuk patah leher apa obatnya, untuk kresek apa obatnya, untuk blast apa obatnya. Di sini sudah kita lakukan bertahun-tahun, tetapi tidak juga kunjung usai, karena kita tidak fokus di sumber masalahnya, melainkan fokus di masalahnya. Kami dari KSM mengatasi masalah penyakit langsung dari sumber masalahnya, yaitu di jamur sini. Karena jamur itu yang paling murah untuk pengendaliannya. Nah, jamur akan cepat berkembang jika terkena sifat panas. Jamur berkembang dengan namanya spora. Ketika sahabat tani melihat jamur, patah leher, kresek, blast, selama ini rata-rata sempat menggunakan namanya pestisida. Ada namanya fungisida di sini. Yang harusnya jamur itu ketika kena sifat panas itu dia cepat berkembang. Sebagai contoh, ketika di rumah kita ada istri kita atau orang tua kita sedang membuat tape, ketika dirageni selesai itu pasti ditutup supaya timbul sifat panas, supaya jamurnya jadi. Jika itu dibiarkan saja, saya jamin jamurnya nggak akan timbul karena tidak timbul sifat panas di sini. Sebaliknya jamurnya nggak akan berkembang jika terkena sifat dingin, yaitu yang kami ciptakan adalah SL, minyak larut ke dalam air. Karena apa? Karena jamur itu musuh alaminya minyak. Ketika proses peragian tadi itu kita berikan minyak ke situ, saya pastikan jamur tidak akan berkembang sporanya. Maka dengan begitu jamur tidak akan ada, bakteri tidak akan ada, karena bakteri asal dari jamur. Dengan begitu virus pun nggak akan ada, karena virus asal dari bakteri. Dengan begitu nama-nama masalah patah leher, kresek, blast, layu fusarium, layu bakteri ini bisa kita kendalikan secara mudah di sumbernya, yaitu jamur. Nah, ini untuk masalah hama dan penyakitnya. Sangat sederhana sekali, menggunakan konsep mengatasi masalah dari sumber masalahnya. Hama kita fokus di telurnya, penyakit kita fokus di jamurnya, menggunakan SL, yaitu soluble liquid, minyak larut ke dalam air. Di sini konsep yang kami usung untuk mengatasi masalah hama dan penyakit. Selanjutnya kita akan atasi hama tikus di sini. Karena tikus tadi tidak bertelur, tapi dia beranak. Nah, tikus untuk mengendalikannya kita harus tahu dulu. Tikus itu mempunyai sifat. Yang pertama, dia berkoloni atau berkelompok, berpasang-pasangan. Mempunyai sifat dia itu pendendam.
Sifat pendendamnya 2 kali lipat lebih dibandingkan manusia. Kita jengkel, kita emosi, tikus jauh lebih emosi. Makanya kita tidak boleh membunuh tikus di lahan pertanian kita. Akan tetapi tikus juga mempunyai rahasia. Yang pertama yaitu yang dikenal dengan nama serum jejak pakan. Yang kedua yaitu serum jejak tanda bahaya. Di sini. Nah, serum jejak pakan adalah yang ditinggalkan oleh tikus di petakan sawah kita. Ketika pernah dimakan oleh tikus di sini, itu dia menanam jejak pakan ini sedalam 1 meter ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jika dimakan tikus, pasti bentuknya seperti ini. Ditinggalkan di samping-sampingnya saja. Nah, sekalipun ini dibajak, ini nggak akan menghilangkan jejak pakan tersebut, karena orang bajak itu nggak nyampe sedalam 1 meter. Nah, konsep kami menggunakan yang kedua, yaitu serum jejak tanda bahaya, yang kita ambil dari tikus itu sendiri. Ketika sahabat tani pernah menjebak tikus di perangkap, dan itu dia mati tikusnya, dibuang, diberikan makan yang baru, tikus yang kedua nggak akan mau masuk. Nah, ini yang namanya serum jejak tanda bahaya, yang kita gunakan untuk menggantikan jejak pakan ini, digantikan dengan serum jejak tanda bahaya. Maka dengan begitu, tikus yang baru dia ke sini, dia akan pergi. Kenapa? Karena di sini ada serum jejak tanda bahaya. Kita kendalikan tikus secara bijak tanpa harus membunuh tikus tersebut. Di sini kita kendalikan secara bijak tanpa harus membunuhnya. Nah, di KSM itu ada produk untuk pertanian. Itu yang pertama, yaitu ada yang namanya pembedah tanah. Pembedah tanah fungsinya yang pertama untuk membenahi tanah, yang kedua menggemburkan tanah, dan juga bisa mengurai residu racun dan pupuk kimia yang belum bisa diserap oleh tanaman. Terus yang kedua ada pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Di sini ada fungsinya yaitu sebagai mempercepat panennya, ada pestisidanya, ada penembus perekat perata, plus sarung pengusir tikusnya. Juga di 2 kemasan ini sudah ada. Kebutuhan untuk 1/2 hektar untuk pembenah tanahnya ini 4 liter. Untuk pemicu pertumbuhan dan pembuahannya, kebutuhannya ini 2 liter. Untuk lahan 1/2 hektar, kebutuhan KSM kita adalah 6 liter. Cara penggunaan pembenah tanah di sini, aplikasikan habis sebelum tanam. Baiknya 2 kali aplikasi. Contoh untuk tanaman padi. Tanaman padi yang 2 liter disemprotkan ketika membajak kasar atau nyingkal. Yang 2 liternya sebelum tanam 1 hari habis. Terus untuk tanaman jagung, yang 2 liter disemprotkan sebelum ditanam jagung. Yang 2 liternya lagi disemprotkan setelah nyemprot herbisida kontak ataupun yang selektif, yang 2 liternya di sini. Nah, terus untuk tanaman sayuran atau horti seperti cabai, tomat, ada yang namanya pupuk dasar yang 2 liter disemprotkan habis sebelum tanam. 2 liternya untuk perawatan. Interval aplikasinya seminggu sampai 10 hari sekali di sini. Terus yang kedua, pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Cara aplikasinya ini ada beberapa tanaman. Yang pertama untuk tanaman hortikultura. Ini menggunakan 1 sampai 2 tutup per tangki. Aplikasinya di sini 3
sampai 5 hari 1 kali. Terus yang kedua, ada tanaman pangan seperti padi, jagung, menggunakan 3 sampai 5 tutup per tangki. Aplikasinya itu 7 sampai 10 hari 1 kali. Terus ada tanaman keras seperti kopi, sawit, di sini karet, sama. Aplikasinya untuk tanaman keras menggunakan 5 sampai 10 tutupnya per tangki. Aplikasinya 15 hari 1 kali atau setengah bulan sekali. Ini untuk tanaman keras. Nah, sedangkan kita punya produk pendamping yang ketiga yaitu NPK cair KSM. Konsentrasinya adalah setengah dari konsentrasi atau dosis KSM. Jika ini menggunakan 3 tutup, maka NPK-nya menggunakan 1 tutup setengahnya. Jadi setengah dari konsentrasi atau dosis KSM, setengahnya. Nih. Ini informasi untuk produk di pertanian kita, untuk pembenah, pemicu, dan NPK.